throw it, lovely. Menurut Casey Stoner, mantan rivalnya di MotoGP, Valentino Rossi, bisa meraih 10 gelar juara dunia, jika tidak memiliki banyak musuh. Valentino Rossi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri karirnya di MotoGP pada akhir musim lalu. Selama 26 musim turun di kejuaraan dunia balap motor, pembalap yang dijuluki The Doctor itu meraih 9 gelar juara dunia. Rossi juga dikenal sebagai pembalap yang ramah dengan para rider muda. Itu terbukti dengan kehadiran akademi dan tim VR46 yang didirikan serta dibina olehnya. Namun, siapa sangka ternyata Rossi memiliki banyak musuh di grid MotoGP saat masih aktif balapan. Pembalap-pembalap yang pernah merasakan rivalitas sengit dan keras dengan rider asal Italia ini antara lain Max Biaggi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, dan Marc Marquez. Terkadang rival-rival Rossi kerap termakan permainan pikirannya, mind games. Pada saat permainan pikiran sang pembalap menghibur penggemarnya, justru itu membuat lawan-lawannya di MotoGP semakin termotivasi untuk menjatuhkan Rossi. Itulah yang menurut Casey Stoner membuat rider veteran tersebut gagal meraih gelar juara ke-10. Legenda MotoGP asal Australia itu juga merasa tidak dihormati oleh Rossi. Benar-benar situasi yang sulit. Kami bisa saja menghormati satu sama lain. Saya menghormatinya tapi ia tidak menghormati saya, ujar Casey Stoner, juara dunia MotoGP 2007, bersama tim pabrikan Ducati, dan 2011, Repsol Honda. Valentino Rossi orang yang baik. Dia ramah terhadap saya saat baru sampai MotoGP. Tapi pada saat saya menjadi lawannya, dia berubah dan menjadikan saya musuh. Itulah yang saya rasa menjadi kesalahan terbesarnya, memunculkan banyak musuh. Dia menjadikan saya dan Marc Marquez musuh. Dia seharusnya tidak melakukan itu. Jika saja dia tidak menjadikan kami musuh, dia mungkin akan lebih sukses, ujar pemenang 38 Grand Prix di MotoGP tersebut. Ya, Rossi di akhir karirnya memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Marquez. Insiden terbesar antar keduanya terjadi di MotoGP Malaysia musim 2015, yang kini dikenal sebagai Sepang Kelas. Setelah ia melakukan itu, Marc membuat karir Valentino penuh dengan masalah. Seharusnya ia tidak menjadikan Marc musuh, karena itu membuatnya gagal juara, ujar Casey Stoner, yang hingga kini masih menjadi satu-satunya juara dunia MotoGP dari Ducati. Itu hal yang buruk untuk dilakukan. Jika Anda melakukan itu, tentu orang-orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjatuhkan Anda. Jika saja dia memiliki lebih sedikit musuh, mungkin ceritanya akan berbeda. Di sisi lain, pabrikan Ducati berhasil merajai catatan top speed saat tes pramusim MotoGP Mandalika pada 11-13 Februari tahun 2022. Berdasarkan data rata-rata top speed pembalap di tes MotoGP Mandalika 2022, peringkat 7 besar semuanya diisi oleh rider tim Ducati. Enggak heran jika banyak kalangan memprediksi Ducati akan menjadi pabrikan yang paling menakutkan di MotoGP 2022. Meski begitu, Marc Marquez mengaku tidak gentar melawan tim Ducati. Menurut pembalap tim Repsol Honda tersebut, tidak ada satupun motor atau pabrikan yang sempurna di dunia ini. Semua orang mengatakan Ducati adalah motor terbaik, padahal semua motor memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, ucap Marc. Tidak semua motor bisa berlari kencang, berbelok dengan baik, dan memiliki grip yang bagus. Jadi saya rasa semua motor punya kemampuannya masing-masing, lanjutnya. Peraih juara dunia MotoGP 6 kali tersebut, juga mengaku tidak memusingkan apa yang menjadi kelebihan Ducati. Ia pun lebih memilih fokus kepada motornya sendiri. Memang benar rumput tetangga akan selalu terlihat lebih hijau. Tapi kami harus berkonsentrasi dengan rumput kami sendiri, fokus dengan apa yang kami punya, jelasnya. Kakak dari Alex Marquez ini juga menambahkan, meski dominan di tes pramusim, hal tersebut bukanlah jaminan untuk tampil baik di perlombaan. Sementara itu, pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, memberi sinyal perang kepada Marc Marquez jelang musim baru MotoGP 2022. Fabio Quartararo sendiri akan menghadapi MotoGP 2022 dengan status juara bertahan dari musim sebelumnya. Ia bersaing ketat dengan Francesco Bagnaia Ducati Lenovo untuk menjadi juara dunia tahun lalu.
Sementara itu, di MotoGP 2021, Marc Marquez mengalami cedera, yang membuatnya harus mengakhiri persaingan lebih cepat. Meski begitu, pembalap asal Spanyol tersebut berhasil menyudahi persaingan di posisi ke-7 klasemen, dengan 3 kemenangan serta 4 podium. Menjelang MotoGP 2022, Marc Marquez akan kembali bertarung di lintasan. Hal tersebut membuat Fabio Quartararo terpacu mengalahkan pemegang gelar juara dunia 6 kali itu. Dirinya mengakui merasakan pengalaman berbeda ketika bersaing langsung melawan Marc Marquez. Kenikmatan bertarung dengan Marc berbeda dari pembalap lain. Ketika Anda bertarung dengannya, Anda melihat lebih dari seorang pembalap. Anda melihat seorang pembalap yang telah menjadi juara MotoGP 6 kali, dan mengalahkannya adalah hal luar biasa. Anda harus jujur, kata Fabio Quartararo. Lebih lanjut, pembalap 22 tahun itu menyebut Marc Marquez sebagai salah satu idola dalam dunia balap. Ia merasa istimewa bisa bersaing langsung dengan idolanya di arena MotoGP. Sementara itu, pembalap RNF MotoGP, Andrea Dovizioso, tak terkejut dengan pernyataan Casey Stoner tentang masalah kecemasan yang dialaminya selama berkarir di MotoGP. Peraih 2 gelar MotoGP itu mengungkapkan bahwa dirinya memiliki masalah kecemasan yang berdampak pada kesehatan mentalnya ketika bersaing di level tertinggi. Pria asal Australia itu mengatakan bahwa stres yang berlebihan telah menghancurkan hidupnya. Stoner pun memperingatkan bahaya yang terkait dengan tekanan besar, dan sayangnya itu telah memengaruhi banyak atlet, sehingga memicu keputusan pensiun dini, seperti yang dialaminya. Casey Stoner sendiri memutuskan pensiun di usia 27 tahun setelah 6 tahun berkarir di MotoGP, dan mengakhirinya pada akhir 2012. Mengenai hal tersebut, Dovizioso yang sempat vakum dari MotoGP selama setengah tahun, tak heran dengan masalah kecemasan yang sebutkan Stoner. Setiap cerita berbeda, tetapi saya mengikuti banyak olahragawan, terutama pembalap motocross, dan banyak dari mereka pensiun sebelum berusia 30 tahun ketika mereka memenangi segalanya, kata Dovizioso. Tampaknya, jika Anda balapan selama 20 tahun dan memenangi banyak hal, menghadapi tekanan menjadi makin rumit dari tahun ke tahun, bahkan untuk atlet semacam ini. Ini sesuatu yang agak aneh, tetapi sering terjadi. Ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak olahragawan pensiun ketika mereka masih sangat kompetitif atau masih memiliki kontrak besar. Tapi itulah kenyataannya. Pembalap tim McLaren Formula 1, Lando Norris, juga kerap membicarakan tentang kesehatan mental. Pembalap Ducati MotoGP, Jack Miller, juga baru-baru ini membicarakan tentang kesulitan yang dihadapi